Bapak sekalian, Bapak, Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan pembahasan tentang haji, yang mana di pembahasan sebelum-sebelumnya kita telah membahas rangkaian kegiatan ibadah haji yang pertama yang dilakukan pada tanggal 8 Dzulhijjah, yakni Nabi SAW dan para sahabatnya melaksanakan sebuah ibadah yang disebut dengan mabit di Mina. Mabit di Mina bermakna bermalam di sebuah tempat yang disebut dengan Mina. Bermalam di Mina ini secara ringkas dilakukan mulai dari menjelang atau mulai dari pagi hari pada tanggal 8 Dzulhijjah sampai setelah subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah, sehingga para sahabat mengatakan bahwasannya Nabi SAW melaksanakan sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya serta sholat subuh dilaksanakan dengan qasar tanpa dijamak. Jadi melaksanakan sholat duhur 2 rakaat di waktunya, kemudian sholat asar 2 rakaat di waktunya, sholat maghrib 3 rakaat di waktunya, sholat isya 2 rakaat di waktunya, dan sholat subuh 2 rakaat juga di waktunya. Setelah itu, pada tanggal 9 Dzulhijjah di pagi harinya, maka Nabi SAW dan para sahabatnya bergerak menuju tempat yang disebut dengan Arafah. Nah, untuk melaksanakan apa? Untuk melaksanakan yang namanya wukuf. Dan wukuf di Arafah artinya adalah hadir dan berada pada bagian manapun di Arafah sebagai bagian dari ritual ibadah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah. Wukuf itu maknanya itu berdiam, ya, saling berdiam di Arafah. Tentu bukan hanya diam saja, tetapi ada hal-hal yang dilakukan. Nah, kemudian tahapan-tahapan dalam melaksanakan wukuf di Arafah secara ringkas. Secara ringkas ada sekitar 10 hal. Di antaranya, ketika matahari telah tergelincir atau masuknya waktu zuhur, yang pertama dilakukan adalah khutbah Arafah. Jadi walaupun Arafah itu tidak dilaksanakan pada hari Jumat misalkan, tetapi tetap khutbah Arafah ini adalah sesuatu yang mesti dilakukan. Jadi para ulama memandang bahwasannya khutbah Arafah ini tidak ada kaitannya dengan sholat Jumat. Walaupun Nabi SAW melaksanakan ibadah haji ini dan pada tanggal 9 Dzulhijjah itu jatuh pada hari Jumat, tetapi tidak menunjukkan bahwasannya ini adalah perbuatan sholat Jumat. Nanti akan ada dalil berikutnya. Karena apa? Yang pertama, Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakan ibadah Jumat di dalam perjalanan beliau, nggak pernah. Dan ini menjadi jawaban dari pertanyaan mungkin bisa dikatakan 100 pertanyaan populer yang sering sekali ditanyakan, apakah musafir harus melaksanakan sholat Jumat? Jika iya, apakah dijamak dengan asar? Itu selalu itu sangat populer sekali pertanyaan itu. Maka yang pertama, Nabi SAW tidak melaksanakan sholat Jumat atau ibadah Jumat pada saat beliau melakukan perjalanan. Sehingga khutbah Arafah tidak ada kaitannya dengan ibadah Jumat, tidak ada. Makanya kalau nanti kita pada saat ibadah haji nanti yang akan datang, kalau kemudian kita lihat kemungkinan besar pada tanggal 9 Dzulhijjah itu tidak jatuh pada hari Jumat. Maka kita akan lihat nanti melalui live YouTube atau apa, selalu akan ada khutbah Arafah. Jadi sama sekali nggak ada kaitannya dengan ibadah Jumat. Kemudian setelah khutbah dilaksanakan, baru azan dikumandangkan. Ini juga menunjukkan bahwasannya apa? Khutbah ini bukan ibadah Jumat. Karena yang namanya ibadah Jumat mestinya azan dulu baru khutbah. Ini enggak. Khutbah dulu, selesai baru kemudian azan, lalu kemudian apa? Tidak ada sholat sunnah setelah azan, tetapi langsung dikumandangkan iqamah. Jadi setelah azan langsung iqamah. Kemudian apa? Mengerjakan sholat zuhur 2 rakaat dengan cara diqashar.
Lalu iqamah dikumandangkan lagi untuk kemudian mengerjakan sholat asar 2 rakaat. Ini juga menunjukkan bahwasannya ibadah ini bukan merupakan sholat Jumat. Karena para ulama mengatakan bahwasannya sholat Jumat itu tidak sama dengan ibadah zuhur. Dia berbeda. Maka tidak bisa dijamak antara ibadah Jumat dengan ibadah sholat zuhur, sholat asar maksudnya. Setelah selesai mengerjakan jamak antara zuhur dengan asar, kemudian mencari tempat untuk wukuf. Boleh di dalam tenda atau di luarnya, boleh di bawah pohon atau di atas batu, dan sebagainya. Seluruh kawasan Arafah adalah tempat wukuf. Ketika wukuf, Nabi SAW menghadapkan dirinya ke arah kiblat dengan mengangkat kedua tangan, memohon kepada Allah sampai matahari terbenam. Inilah inti dari perbuatan yang dilakukan oleh jamaah haji. Wukuf di Arafah ini, ikhwan sekalian, termasuk rukun haji yang tidak sah seseorang apabila dia melaksanakan haji tanpa wukuf. Maka seseorang, Nabi SAW sabdakan, al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Makanya sangat-sangat mengkhawatirkan jika kemudian ada seorang jamaah haji atau sebagian jamaah haji yang kemudian sampai di padang Arafah justru tidak melaksanakan wukuf dengan benar. Tidak bisa kita katakan 100% batal karena dia ada di padang Arafah, tapi juga nggak bisa dikatakan 100% hajinya diterima, nggak juga. Karena pada saat pelaksanaan ibadah hajinya tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan atau apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Sehingga tujuan dari kita mempelajari ibadah atau permasalahan tentang ibadah haji ini agar untuk mendapatkan yang namanya haji yang mabrur. Dan sudah kita pernah bahas di awal-awal bahwasanya haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Tidak ada kalimat di dalam Islam, mau di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi SAW, tidak ada kalimat yang bunyinya orang pulang haji itu masuk surga. Itu tidak ada. Yang ada adalah apa? Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur. Mabrur ini maknanya apa? Yang diterima. Laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada balasan lain kecuali surga. Jadi haji yang diterima dulu. Makanya sering saya sampaikan, tak pernah saya sampaikan di sini atau di tempat yang lain, bahwa orang yang kalau hajinya itu diterima, maka akan nampak perubahan yang signifikan daripada dirinya. Nampak. Karena apa? Kalau kemudian orang ini hajinya diterima, maka Allah sudah jamin bahwasannya apa? Dia akan masuk surga. Maka dia akan atau nampak dari dalam diri orang tersebut, atau nampak dari diri orang tersebut perilaku-perilaku penghuni surga. Rajin ibadah, memperhatikan bagaimana cara bergaul dengan orang lain. Kalau sebelumnya dia nggak begitu, setelah haji dia berubah, itu di antara tanda bahwa hajinya diterima. Tapi kalau kemudian sama saja, sebelum haji ya suka ngerasani orang, sebelum haji ya suka meninggalkan ibadah-ibadah, kemudian setelah haji masih sama, itu di antara tanda bahwa haji tidak diterima. Jadi seperti itu. Nah, kemudian apa? Memperbanyak membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang berikutnya, tidak melakukan salat maghrib di Arafah, tetapi salat maghrib dilakukan di Muzdalifah pada waktu Isya dengan cara jamak ta'khir qasar. Nah, dalil-dalilnya bersumber dari sahabat Jabir radhiyallahu an, bahwasannya beliau mengatakan idza zaghatis syams amara bil qaswa faruhilat lahu fa'ata batnal wadi fa khataban nas thumma adzana thumma aqama fa shalla adh-dhuhra thumma aqama fa shalla al-'asr wa lam yusalli bainahuma syai'. Bahwasanya apabila matahari telah tergelincir masuk waktu zuhur, Nabi SAW menyuruh supaya qaswa ini nama onta Nabi SAW, dipersiapkan. Lalu kemudian beliau menuju sebuah perut lembah, lalu kemudian beliau berkhutbah. Tempat Nabi SAW melaksanakan khutbah ini kemudian dibangun masjid. Jadi seperti yang mungkin pernah saya sampaikan, di Arab Saudi itu tidak ada tempat bersejarah melainkan di situ dibangun masjid.
Terkadang masjid ini tidak dipakai. Seperti di sekitar Masjid Nabawi misalkan, banyak masjid, kecil-kecil masjid. Apakah dipakai? Enggak. Terus buat apa? Masjid itu memang tidak dibangun untuk melaksanakan sholat. Enggak. Jadi hanya untuk apa? Mengenang agar tempat bersejarah ini tidak hilang. Tapi dipakai untuk sholat tidak. Jadi seperti itu. Nah, di Padang Arafah sekarang dibangun sebuah masjid yang kemudian disebut dengan Masjid Namirah. Masjid Namirah ini besar sekali masjidnya, sangat-sangat besar. Dan saking besarnya masjid ini sampai kemudian sebagiannya tidak berada di Arafah dan sebagiannya berada di Arafah. Karena apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau berkhutbah ini, beliau tidak berada di Padang Arafah. Jadi beliau ada di luar Padang Arafah sedikit, di sebuah lembah. Lalu kemudian apa? Beliau khutbah. Setelah khutbah baru kemudian beliau masuk ke Arafah untuk wukuf. Nah, kemudian apa? Tsumma rakiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta atal mauqif wastaqbala al-qiblah falam yazal waqifan hatta gharabat asy-syams. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berkhutbah, lalu kemudian muadzin mengumandangkan adzan, kemudian dibacakan iqamah, lalu beliau laksanakan salat zuhur, kemudian dibacakan iqamah lagi, beliau salat asar. Beliau tidak salat sunnah apapun di antara dua salat fardu. Kemudian Nabi mengendarai kendaraannya sampai di tempat wukuf. Artinya sebelum itu beliau tidak berada di tempat wukuf. Kemudian beliau menghadapkan diri ke arah kiblat, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa berada di tempat wukufnya sampai matahari terbenam. Dalam hadis di atas yang disebutkan hanya salat jamak dan tidak ada menyebut qasar, tetapi para ulama mengatakan bahwa salat tersebut adalah dijamak dan diqasar berdasarkan keumuman tentang salat qasar dalam perjalanan. Itulah kenapa ya sekalian, dalam membahas tentang salat jamak dan qasar, ada sebuah pedoman sederhana bahwa Rasulullah SAW tidak akan pernah meninggalkan salat qasar dalam perjalanan. Itu sudah menjadi pedoman baku. Dan di dalam hadis yang lain Nabi SAW sebutkan bahwa apa? Bahwasanya qasar itu merupakan sedekah yang Allah berikan kepada kalian. Maka ambil sedekah tersebut. Jadi seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa kamu mengqasar salat. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar." Aku menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Maka beliau tidak pernah menambah dalam salatnya lebih dari 2 rakaat sampai akhirnya beliau mewafatkannya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Maksudnya apa 2 rakaat di sini? Maksudnya salat qasar. Jadi selama sahabat Ibnu Umar menemani Nabi SAW dalam perjalanannya, dan sahabat Ibnu Umar ini adalah salah seorang sahabat pemuda yang kemudian menjelang Nabi SAW wafat baru kemudian menikah. Artinya apa? Beliau memiliki banyak waktu untuk menemani Nabi SAW. Maka apa? Beliau mengatakan, aku menemani Nabi SAW dalam perjalanan, maka beliau tidak pernah menambah lebih dari 2 rakaat sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Kemudian apa? Wa sahibtu Abu Bakar falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Begitu pula aku menemani Abu Bakar dalam perjalanannya. Maka apa? Beliau juga tidak pernah menambah dalam salatnya lebih dari 2 rakaat sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Kemudian wa sahibtu Umar, dan aku juga menemani Umar radhiyallahu anhu. Falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Dia juga tidak menambah lebih dari 2 rakaat sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Tsumma sahibtu Utsman falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Dan apa? Aku juga menemani Utsman dan dia juga tidak menambah 2 rakaat sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Kemudian apa? Beliau mengatakan, wa qad qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka ikhwas sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ini bukan sekedar oh iya Rasul itu baik, bukan kayak gitu. Bukan seperti itu. Makna dari laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin
bahwasanya di dalam diri Nabi SAW itu ada suri tauladan yang baik. Dan suri tauladan yang baik ini bukan cuma kita sekedar oh tahu, bukan kayak gitu. Tujuannya adalah untuk dicontoh. Untuk apa? Diambil contohnya, untuk kemudian kita lakukan seperti itu dan kita jadikan standar bahwasannya perbuatan Nabi SAW adalah perbuatan yang terbaik. Maka kalau kemudian ada seseorang dalam permasalahan-permasalahan yang sudah pernah dilakukan oleh Nabi SAW, kemudian orang tersebut menyelisihinya dengan alasan A, B, dan C misalkan, maka kita katakan yang dilakukan orang tersebut tidak akan lebih baik dari yang dilakukan oleh Nabi SAW. Seseorang bisa saja mengatakan, Ustaz, badan saya kuat, saya safar tidak capek, saya kemana-mana naik kendaraan yang ada AC-nya, duduk di tempat yang empuk, maka saya sholatnya nggak mau qashar, saya maunya full 4 rakaat. Maka kita katakan perbuatan yang Anda lakukan tidak lebih baik daripada Nabi SAW. Karena apa? Tadi sahabat Ibnu Umar sudah mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ayat firman Allah Subhanahu wa taala walaupun sederhana seperti ini kalimatnya, tetapi apa? Difahami oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya perbuatan Nabi adalah perbuatan yang terbaik dalam segala hal. Maka kalau kemudian kita ingin menjadi seorang pribadi muslim yang baik, maka apa? Ikuti Nabi SAW. Karena di lanjutan ayatnya di surat Al-Ahzab ayat yang ke-21 itu, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Mengikuti Nabi SAW bukan tradisi loh. Bukan maksudnya tradisi, ada tujuannya. Apa lanjutannya? Lanjutan ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lanjutannya apa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kan gitu bunyinya. Apa itu maknanya? Bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan juga apa? Hari akhir. Maka mengikuti Nabi SAW bukan karena Nabi orang Arab, saya mengikuti tradisi Arab. Bukan. Karena Allah sebutkan yang mau mendapatkan atau yang mau mengharapkan Allah dan hari akhir, suri tauladan yang baik ada di diri Rasul SAW. Jadi seperti itu. Sehingga jika saya dalam perjalanan, jika saya dalam hal apapun, maka kalau kemudian Nabi SAW melakukan sesuatu dan kita mengetahui itu, kita lakukan itu. Dan fahami dan harus kita yakini bahwa inilah yang terbaik. Jadi seperti itu. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan juga bahwa sahabat Umar bin Khattab mengatakan, Salatus safari raka'atan. Orang yang melaksanakan perjalanan atau salatnya seseorang yang sedang safar adalah 2 rakaat. Wal jum'atu raka'atan, dan salat Jumat adalah 2 rakaat. Wal 'idu raka'atan, dan Id adalah 2 rakaat juga. Tamamun ghair qasrin ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Secara sempurna dan tidak ada pengurangan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu kenapa ya ikhwas sekalian, sering saya sampaikan bahwa ibadah haji ini membutuhkan komponen ilmu yang cukup kompleks. Kita membutuhkan ilmu tentang akidah yang benar supaya kita nggak macam-macam ketika ke sana. Kita juga membutuhkan ilmu tentang pelaksanaan sholat yang benar supaya nanti kita nggak kebingungan. Tidak jarang saya mendapati ada sebagian kaum muslimin yang debat dalam permasalahan apa? Pelaksanaan sholat ini. Di Mina, di Mina itu kok, kenapa kok kita sholatnya qashar tok? Kenapa kok nggak dijamak? Giliran di Arafah jadi jamak, gitu. Apa bedanya? Padahal Mina sampai Arafah itu nggak jauh, gitu. Kenapa kok berbeda? Nanti di Musdalifah beda lagi, gitu. Kenapa kok begini? Gitu. Jadi harus dipelajari semuanya. Gitu. Terus kemudian dalil tentang berdoa di padang Arafah, berkata Usama bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya dia mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafat, farafa'a yadayhi yad'u famalat bihi naqatuhu fasaqata khitamuha fatanawala al-khitam bi ihda yadayhi wa huwa rafi'un yadahu al-ukhra. Aku pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam
di Arafah, maka beliau mengangkat kedua tangannya sambil berdoa hingga onta beliau miring sehingga tali kekang ontanya itu jatuh. Maka Nabi SAW mengambil tali kekang tersebut dengan salah satu tangannya, sedangkan tangan yang lain tetap diangkat. Jadi beliau tidak mau putus dalam permasalahan doanya. Jadi seperti itu. Kemudian juga ikhwas sekalian, pada saat wukuf di Arafah ini kan bertepatan pada tanggal 9 Dzulhijjah yang kemudian disebut dengan hari Arafah. Apakah kemudian orang-orang yang melaksanakan ibadah haji disyariatkan untuk puasa? Tidak. Kenapa kok tidak disyariatkan puasa? Karena Nabi SAW tidak melaksanakan puasa. Nah, ini kembali seseorang muslim diuji. Tapi Ustaz, bukankah pahalanya besar? Kenapa kok kita nggak puasa? Maka jawabannya tetap sama. Nabi SAW tidak melakukan hal tersebut. Nabi adalah orang yang paling depan untuk melaksanakan atau untuk bersemangat di dalam mengejar pahala. Maka jangan kemudian kita menganggap diri kita adalah orang yang lebih semangat dari Nabi SAW. Nah, kemudian dalil tentang seluruh kawasan Arafah adalah tempat wukuf. Nabi SAW bersabda, wa waqaftu hahuna wa arafatu kulluha mauqifun. Nabi SAW mengatakan, aku melakukan wukuf di sini. Dan yang dimaksud di sini adalah apa? Di kaki bukit Jabal Rahmah. Jadi di kaki bukit Jabal Rahmah, disitulah Nabi SAW melaksanakan wukuf. Tapi beliau mengatakan, tetapi seluruh Arafah adalah tempat wukuf. Jadi walaupun di situ beliau wukuf, seluruh tempat Arafah adalah wukuf. Jadi nggak mesti jamaah haji itu wukuf di tempat wukufnya Nabi SAW. Nah, Rasulullah SAW melakukan wukuf di padang Arafah, tepatnya di kaki bukit yang sekarang disebut Jabal Rahmah. Harap diketahui bahwa ada kebiasaan buruk yang dilakukan sebagian jamaah haji ataupun umroh yang melakukan perbuatan kesyirikan di bukit tersebut. Dengan apa? Menuliskan nama dirinya dan pasangannya atau calonnya dengan harapan bahwa pernikahannya akan kekal. Sungguh ini merupakan kesyirikan yang akan merusak pahala haji ataupun umrah. Jika memang ingin rumah tangganya bahagia atau diberikan jodoh yang baik, mintalah hanya kepada Allah, bukan kepada batu. Bahkan ikhwas sekalian, kisah tentang bertemunya Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya di bukit ini masih diperselisihkan oleh para sejarawan. Masih diperselisihkan oleh para sejarawan. Jadi nggak terus kemudian, oh disinilah tempat itu. Seandainya pun ini adalah tempat bertemunya Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya, tidak juga kemudian membuat tempat itu menjadi tempat yang penuh dengan cinta. Enggak ada. Itulah. Tidak ada itu. Nah di situ saya tunjukkan buktinya. Ya, jadi bukit Jabal Rahmah itu sebetulnya adalah bukit, sebetulnya bukan gunung. Jadi dia itu sebuah bukit, kemudian di atasnya itu ada seperti tugu, ada seperti tugunya. Tugu ini berwarna putih, tetapi apa? Bagian bawahnya itu hitam. Karena apa? Banyak spidolnya. Dan yang nulis itu macam-macam. Di antaranya yang saya di antaranya itu ada Supriyanti. Ini tidak ada lagi gitu loh. Tidak ada lagi ini kalau dikatakan enggak itu Ustadz itu orang Amerika Latin, itu enggak mungkin gitu loh. Kalau udah namanya begini enggak mungkin gitu loh. Terus ada lagi apa itu? Dian Sumanti itu. Terus Ajat Sudrajat. Ini enggak mungkin kalau dikatakan ini bukan orang Indonesia gitu loh. Terus ini apa lagi ini? Astini Prima Ningtyas gitu. Ini ikhwas sekalian, ini ditulis di mana? Di tugu itu yang ada di gambar satunya, di tugu tersebut. Ya. Dan pemerintah Arab Saudi bukan tidak melarang, di batu itu ada tulisan, itu saya tampilkan, cuma nggak bisa saya besarkan, karena kalau dibesarkan pecah. Itu ada seperti spanduk, ada seperti kayak seperti spanduk begitu ditempel dengan berbagai macam bahasa. Intinya adalah apa? Dilarang untuk kemudian menulis mengharapkan tentang masalah perjodohan di batu tersebut. Karena itu merupakan kesyirikan.
Tapi sebagian kaum muslimin karena tidak memiliki ilmu tentang tauhid yang benar, akhirnya apa? Menulis di situ. Kemudian memiliki keyakinan bahwasannya apa? Kehidupan rumah tangga saya bahagia. Mana? Gitu. Jadi luar biasa, kita sudah melaksanakan ibadah yang besar, yang membutuhkan biaya besar dan fisik yang besar, kemudian hancur gara-gara perbuatan ini. Ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan yang kemudian tercampur di dalamnya kesyirikan. Enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan, duit kita habis, tenaga kita habis, waktu kita habis, kemudian pahalanya tidak ada. Sungguh sangat merugi sekali. Nah, berdasarkan dalil-dalil yang ada, maka menurut sunnah Nabi SAW, yang dilakukan ketika wukuf adalah berdoa kepada Allah, memohon kepadanya, memujinya, mengesakannya, membesarkannya, dan dilakukan secara perorangan. Berdoa di padang Arafah ya sekalian dilakukan sendiri-sendiri. Karena apa? Setiap orang memiliki hajat dan keinginan yang berbeda-beda. Dan sering saya sampaikan, ketika seseorang tidak mengerti apa yang dia baca atau apa yang dia minta, dia tidak akan menghayati di dalam permintaannya. Tapi ketika seseorang dia itu faham apa yang dia minta, dan dia mengerti dia ini sedang minta kepada siapa, dan dia mengerti posisinya ketika dia minta kepada Allah itu, tidak jarang ketika orang itu sedang berdoa dia menangis. Ketika ditanya kenapa kok enggak tahu, enggak tahu kenapa kok saya minta ini kok menangis. Karena dia sadar apa yang dia minta, dia sadar, dan dia minta kepada siapa dia tahu. Jadi seperti itu ya Pak sekalian. Nah, maka apa? Tidak harus kemudian seseorang berdoa di padang Arafah ini dengan menggunakan bahasa Arab, enggak. Dia gunakan bahasa yang paling dia fahami. Dan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir atau berdoa bersama-sama dengan suara nyaring ketika sedang wukuf adalah menyalahi ajaran Nabi Muhammad SAW dalam wukufnya. Ingat sabda Nabi firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalimatnya seperti itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian ada yang menyelisihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan saya katakan itu bukan uswatun hasanah. Karena apa? Kalau memang itu adalah uswatun hasanah, mestinya Nabi lakukan. Tapi kenyataannya enggak. Sehingga mesti difahami betul firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Tapi kalau kemudian firman Allah pun kita anggap kayaknya firman Allah ini salah, berarti memang ada yang salah dengan manusia tersebut. Karena surat Al-Ahzab itu bukan sabda Nabi SAW, tetapi firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, suara gemuruhnya dapat mendolimi orang lain karena mengganggu khusyuan orang banyak yang sedang berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok kemudian disebut seperti ini? Apakah ada yang berdoa nyaring-nyaring? Ada. Kalau kemudian kaum muslimin ada yang pernah melaksanakan ibadah haji dan berada di kawasan orang-orang Indonesia secara umum ya, maka subhanallah saya pun heran, dapat dari mana ada yang kemudian menyewa salon untuk pernikahan itu, yang kalau saya guyon sama kawan-kawan itu suaranya menggetarkan hati. Kalau kita lewat itu kan dung itu suaranya kan kayak gitu. Itu dia sewa benda itu, lalu kemudian ada satu orang duduk di depan, lalu kemudian mengucapkan apa dan apa dan apa, kemudian yang lainnya mengikuti, ribut luar biasa. Sedangkan tidak jauh dari sana ada orang-orang yang sedang khusyuk berdoa. Maka apa? Saya berani mengatakan ini bukan uswatun hasanah, karena Nabi nggak buat seperti ini. Dan Nabi berpesan apa? Khudhu anni manasikakum. Kata Nabi SAW, ambil dariku tata cara peribadatan haji kalian. Nabi SAW sudah sampaikan seperti itu. Maka apa? Jelas itu bukan perbuatan Nabi SAW, dan jelas itu adalah perbuatan yang mendolimi orang lain. Ya. Jadi seperti itu. Bayangkan ya Pak sekalian, kalau kemudian kita mengganggu orang-orang yang sedang berdoa di padang Arafah, lalu kemudian orang-orang ini mendoakan kita. Dan doa di padang Arafah ini adalah doa yang sangat-sangat mustajab. Kalau sampai ini orang sudahlah terdolimi, doain kita lagi di waktu tersebut lagi, itu luar biasa. Maka hati-hati dalam permasalahan ini. Selain memperbanyak doa dan istighfar, bacaan lain yang sangat dianjurkan adalah sebagaimana sabda Nabi SAW, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah
sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Ya. Dan bacaan yang paling baik yang aku ucapkan dan diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka apabila seseorang lelah misalkan di dalam berdoa, capek, lalu kemudian dia ingin istirahat, dia ingin berbaring, karena capek sekali. Seseorang itu berdoa mulai dari habis zuhur sampai maghrib itu melelahkan sekali. Maka terkadang ada sebagian orang yang kemudian tertidur sambil duduk. Sering saya lihat itu. Ketika lagi doa begini, tiba-tiba tangannya jatuh. Karena memang capek sekali. Sudahlah pagi jalan kaki dari Mina. Kalau jamaah haji naik bis. Sebelumnya lagi, 1 hari sebelumnya. Jadi nggak terlalu capek. Kalau jamaah haji yang lain itu dari Mina mereka jalan kaki. Sampai di padang Arafah sudah menjelang zuhur, mereka sholat, setelah khutbah, sholat dan lain-lain, kemudian mereka makan, setelah itu mereka berdoa. Biasanya sekitar jam-jam 3 itu sudah mulai ngantuk. Maka kalau kemudian seseorang lelah, ingin istirahat, ingin berbaring sebentar, hendaknya memperbanyak bacaan ini. Kemudian setelah itu apa? Sholat maghrib tidak dilakukan di Arafah. Walaupun waktu maghrib telah tiba, tetapi dilakukan di Muzdalifah. Bersumber dari Usamah bin Zaid bahwasanya dia mengatakan, insarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da daf'ah min Arafat. Ketika berangkat meninggalkan Arafah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbalik menuju celah bukit yang ada di sana, ila ba'di tilka syi'ab li hajatihi. Untuk apa? Untuk menunaikan hajatnya atau buang air. Fasababtu alaihi minal ma', maka aku pun kemudian menuangkan air untuknya. Fakultu atusalli, aku pun kemudian mengatakan, apakah engkau melaksanakan sholat wahai Rasul? Maka Nabi SAW bersabda, al-musalla amamak, tempat sholat itu adalah di depanmu. Maksudnya apa? Bukan di Arafah. Nah, ikhwah sekalian, sekali lagi Rasulullah SAW telah Allah Subhanahu wa taala jamin, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang sangat menjaga waktu sholatnya. Terkadang unik sebagian orang yang melaksanakan umroh atau haji yang sebelumnya, sebelum pelaksanaan umroh atau sebelum pelaksanaan haji, dengan waktu sholat itu ya kalau bisa nanti-nantilah gitu. Tapi subhanallah, begitu pelaksanaan umroh atau haji menjadi orang paling depan dalam menjaga waktu sholat. Dan kadang kelewatan. Jadi seperti itu. Ustaz, ini ayo cepet ini Ustaz, ini mau sholat ini gitu. Kitanya lagi sibuk ngurusi ini, ngurusi itu. Padahal seseorang bisa saja melaksanakan sholat itu jamak takhir. Terkadang boleh melaksanakan jamak takdim. Kalau dalam permasalahan safar itu longgar. Gitu. Tapi ini enggak. Gitu. Terkadang ada yang semangatnya itu luar biasa. Maka di sini perlu diingat, Nabi SAW adalah seorang Nabi yang sangat menjaga waktu sholatnya. Sekalipun demikian, beliau tidak melaksanakan sholat maghrib di Arafah. Padahal waktu maghrib telah masuk. Jadi seseorang yang wukuf itu dimulai dari waktu zuhur sampai maghrib. Artinya maghrib sudah masuk. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melaksanakan sholat di situ. Bahkan ada sahabat yang membawakan air untuk berwudu, tetapi ditolaknya. Beliau melaksanakan sholat maghrib dan isya di Muzdalifah dengan cara jamak takhir sekalian diqashar. Cara seperti ini adalah bagian dari ritual haji yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di Arafah, sholat dilakukan dengan cara jamak takdim dan qashar. Ketika di Muzdalifah, sholat dilaksanakan dengan jamak takhir dan diqashar. Ketika di Mina, sholat dilakukan dengan cara qashar saja tanpa dijamak. Ini kalau nggak paham tentang persoalan sholat jamak dan qashar, nggak akan paham ini. Setelah matahari terbenam, hendaknya jamaah haji bersiap-siap berangkat menuju Muzdalifah. Keberangkatan ke Muzdalifah diatur bergiliran, sehingga ada yang sampai di Muzdalifah menjelang tengah malam. Terus gimana Ustaz? Tengah malam? Ya sholat maghrib tengah malam.
Lantas bagaimana Ustaz? Bukankah Nabi SAW mengatakan as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya? Ya, betul. Dan yang mengatakan kalimat tersebut juga yang mengatakan bahwasannya apa? Salat itu bukan di Arafah, tetapi di depan, maksudnya di Musdalifah. Maka apa? Kita tinggal mengikuti Nabi SAW dalam permasalahan ini. Kemudian selama perjalanan menuju Musdalifah hendaknya senantiasa bertalbiyah. Nah, itu ikhwas sekalian, kegiatan atau hal-hal yang dilaksanakan pada saat seseorang itu berada di Arafah. Insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hal berikutnya, yakni apa yang dilakukan jamaah haji di Musdalifah. Kemudian di sini tanyakan, setelah wukuf seseorang melaksanakan maghrib dan isya di Musdalifah. Biasanya perjalanan dari Arafah menuju Musdalifah sangat lama karena macet panjang. Jika dikhawatirkan sampai ke Musdalifah melewati tengah malam, apakah masih diperbolehkan kita sholat maghrib isya melewati tengah malam di Musdalifah? Karena ketentuannya seperti itu. Dan cerita macet, jalan panjang ini juga bukan kemauan kita. Kan bukan maunya kita jalanan macet. Kita nggak bisa mengatur itu. Yang jelas Rasulullah SAW tidak melaksanakan sholat maghrib dan isya di Musdalifah. Tapi apakah kemudian sampai di Musdalifah lewat tengah malam? Saya rasa enggak. Karena apa? Kejadian yang paling banyak terjadi, jamaah haji itu biasanya akan sampai di Musdalifah itu sebelum tengah malam. Sebelum tengah malam. Karena apa? Biasanya nanti bis-bis itu sudah mulai jemput jam 2 malam. Biasanya seperti itu. Maka kalau kemudian baru sampai Musdalifah lewat dari tengah malam, lalu kemudian bisnya nunggu, enggak. Jadi biasanya yang ada jamaah haji itu sampai biasanya antara jam 10 atau setengah 11 malam. Itu baru sampai di Musdalifah. Jadi seperti itu. Di sini tanya, ketika sedang dalam safar dan kita dapati satu masjid yang orang sudah selesai melaksanakan sholat duhur, apakah kita saat mau menjamak qashar sholat duhur dan asar, apakah kita saat mau menjamak qashar sholat duhur dan asar, apakah sholat duhur kita ini gimana sih? Apakah sholat duhur kita lakukan 4 rakaat dan asar 2 rakaat, ataukah duhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat? Ya, semoga bisa dimengerti pertanyaannya. Berusaha dimengerti. Intinya ya mas sekalian, ketika seseorang berada atau sampai di sebuah masjid, pedoman dalam sholat jamak dan qashar itu sebenarnya sederhana. Cuma banyak yang nggak paham. Ketika kita datang di sebuah masjid, lalu kemudian kita melihat di situ ada jamaah. Jika kita yakin bahwasannya jamaah itu adalah jamaah yang diimami oleh orang mukim, misalkan saya orang Jakarta, saya datang ke masjid Maulidiyah dan saya yakin yang jadi imam sekarang adalah orang mukim. Nampak dari bajunya orang mukim. Dari waktu sholatnya ini jelas imamnya orang mukim. Maka apa? Saya harus melaksanakan sholatnya full. Harus. Karena apa? Sekarang kita menjadi makmum orang yang mukim. Kalau kemudian saya masuk ke sebuah masjid, lalu kemudian saya ragu, ini imamnya mukim atau musafir? Misalkan kayak kita berada di bandara misalkan. Saya orang Pontianak sampai di Bandara Soekarno-Hatta, ada sholat. Saya nggak tahu, ini orang sholat, ini orang Jakarta yang imamnya, atau sama-sama musafirnya. Maka dalam masalah ini apa? Kita sholatnya juga 4 rakaat full. Tapi kalau kemudian kita yakin bahwasannya imamnya adalah musafir, maka kita boleh melaksanakannya 2 rakaat. Ketentuannya seperti itu. Tapi kalau kemudian kita masuk ke dalam masjid dan sholat berjamaah sudah selesai dan tidak ada jamaah lain, maka kita bisa melaksanakan sholat duhur itu 2 rakaat. Lalu kemudian dilanjutkan dengan sholat asar 2 rakaat. Atau kalau misalkan tadi kita ikut dengan sholatnya imam, maka kita sholatnya 4 rakaat. Setelah selesai itu, gimana saya sholat asarnya? Sholat asarnya 2 rakaat.
Karena kan imamnya nggak sholat asar, dia sholat duhur. Maka kita sekarang sholat asar, entah sendirian, entah berjamaah dengan sesama musafirnya, sholatnya 2 rakaat. Hal ini ya ikhwas sekalian berlaku juga dalam permasalahan masbuk. Masbuk. Saya kaget, pernah satu waktu saya menjumpai seseorang yang saya sangka memiliki pengetahuan ilmu agama, ternyata tidak. Ketika pelaksanaan sholat, imamnya mukim, maka saya sholatnya 4 rakaat. Karena saya hanya dapat 2 rakaat dari imam, maka setelah itu saya langsung menyempurnakan 2 rakaat kembali. Dia enggak, dapat 2 rakaat salamnya bareng. Jadi seperti itu. Ini tidak boleh mas kalian. Kalau kita sholat bersama dengan orang yang mukim, maka sholat kita adalah 4 rakaat. Maka kalau kita baru dapat 1 rakaat dengan imam tersebut, maka kita menyempurnakannya 3, bukan 1. Jadi seperti itu. Karena kita sholatnya 4. Ya. Jadi seperti itu. Ini banyak yang nggak difahami oleh kaum muslimin. Maka terkadang sering saya dapati ada musafir-musafir itu sengaja nunggu. Ketika sedang pelaksanaan sholat yang diimami oleh orang mukim, dia sengaja nunggu. Wudhunya itu lama sekali. Gitu. Ditunggu. Begitu imamnya sudah dapat 2 rakaat, ditandai dengan tahiyat awal, baru kemudian dia bergabung salamnya bareng. Ini tidak boleh mas sekali. Dan itu akan dianggap sebagai sholat yang tidak sah. Karena apa? Rakaatnya nggak full. Ya kayak nanti misalkan kita sholat isya 2 rakaat imamnya salam. Apakah sah? Tidak sah sholatnya. Kalau tidak segera ditambah 2 rakaat dan ditutup dengan sujud sahwi. Jadi seperti itu. Maka harus diperhatikan dan harus berhati-hati dalam masalah ini. Tapi bapak sekalian, ini pembahasan kita tentang permasalahan ini dan insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.